Halo, assalamualaikum, sahabat pencinta serial Melur untuk Firdaus. Kali ini Mimin akan tampilkan episode 9 sampai 11, dimana tingkah Firdaus makin hari makin gemesin. Jangan lupa tonton terus ya channel kami. Dan yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ya. Oke? Melur yang begitu terpukul melihat suaminya tengah bermesraan dengan Diana, terlihat duduk sendirian dan menangis sembari memegangi kepalanya yang sakit. Tak lama kemudian Haris datang dan memberikan obat kepada Melur. Di sini Haris menghibur Melur yang tengah bersedih. Tapi setelah itu Melur meminta Haris untuk pergi karena ia ingin menyendiri. Terlihat sekali bahwa Haris begitu tulus mencintai Melur. Setelah itu, terlihat Firdaus sedang dihajar habis-habisan oleh Haris yang menggunakan pakaian tertutup, hingga Firdaus tidak mengetahui bahwa orang itu adalah Haris. Berpindah pada Melur yang duduk seorang diri sambil berbicara dengan Maya, yang merupakan sahabat imajinasinya. Saat Melur beranjak dari sana, Diana pun datang, dan ia menyaksikan langsung penyakit Melur yang dikatakan oleh Hafiz. Setibanya di rumah, Melur bertanya kepada Firdaus, apakah dia sedang sakit karena suaminya itu memegangi tengkuknya. Firdaus berkata bahwa tadi ada orang gila yang tiba-tiba memukulinya. Keesokan harinya saat berada di kantor, Firdaus berkata pada Kar bahwa Melur itu genit. Sambil tersenyum, Kar berkata bahwa itu tidak akan merugikan Firdaus. Firdaus beruntung mendapatkan istri seperti Melur yang cantik, baik, dan pintar memasak. Kar juga berkata kalau Firdaus tidak mau, lebih baik Melur untuk dirinya saja. Firdaus kemudian menyinggung Kar dengan kata-kata yang sedikit mengancam. Terlihat bahwa Firdaus juga tidak rela jika Melur bersama dengan orang lain. Setelah meeting, Firdaus menemui Diana. Tapi karena Firdaus terlambat, Diana marah-marah sambil berkata bahwa kekasihnya menikah dengan perempuan lain. Ditambah lagi, Melur itu sangat cantik. Mendengar itu, Firdaus tersenyum sambil berkata, Melur memang cantik. Diana lalu mengatakan kepada Firdaus bahwa Melur mempunyai penyakit mental. Namun di sini Firdaus membela istrinya. Ia menyuruh Diana untuk berbicara lebih sopan mengenai Melur. Dan hal itu membuat Diana marah lalu pergi meninggalkan Firdaus. Di dalam rumah saat Firdaus sedang duduk di sofa, tiba-tiba Melur datang dan berbaring di pahanya. Firdaus yang masih gengsi berkata, siapa yang rela pahanya dijadikan bantal oleh Melur? Melur lalu menjawab bahwa banyak lelaki yang mau. Salah satunya adalah Kar. Di sini ia memuji-muji Kar. Dan saat itu Firdaus menyuruh Melur untuk diam. Sebenarnya Firdaus merasa cemburu. Tak lama setelah itu Firdaus mengangkat telepon dari Diana. Dan di hadapan Melur, Firdaus berkata-kata romantis dengan Diana. Melur hanya tersenyum sambil menahan rasa cemburunya. Di sisi lain, ibu dan ayah Firdaus sedang berdebat mengenai Lili atau Kak Lom dengan suaminya yang bernama Zain. Ibu Firdaus membela Lili dan menurutnya lebih baik jika anaknya itu bercerai saja. Tapi ayah Firdaus malah mengatakan bahwa Lili harus bersabar dengan Zain. Sungguh ayah yang sangat buruk, mengizinkan anaknya untuk dimaki dan dipukuli setiap hari. Kembali pada Melur. Ia berkata pada Firdaus bahwa ia tidak akan mengganggu Firdaus dan Diana. Tapi bukan berarti Melur tidak akan cemburu. Melur meminta Firdaus agar bisa menjaga hatinya. Bila tidak, Melur sendirilah yang akan menjaganya. Setelah mengatakan itu, Melur pun pergi. Namun, Firdaus terlihat lega karena Melur ternyata cemburu. Keesokan harinya, Melur mengajak Firdaus makan bersama. Dan saat di dapur, Melur mengambil pisau dan memainkannya di hadapan Firdaus. Ia lalu menatap pisau tersebut dan berkata bahwa terbayang ingin memotong-motong orang yang tak punya hati dan tidak menghargai perasaan orang lain. Firdaus terlihat ketakutan dengan itu. Setelah memasak bersama, tiba-tiba Melur berkata bahwa dalam rumah tangga harus saling jujur, tak boleh menikah dengan orang lain, tapi menyambut anniversary dengan orang lain pula. Tiba-tiba Firdaus berkata, apa maksudnya? Karena sebenarnya Melur melihat Firdaus dan Diana saat mereka sedang merayakan anniversary mereka. Tetapi Melur mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah contoh. Pada malam hari, Firdaus kembali memarahi Melur. Dan tentu semua itu karena Diana. Firdaus ini selalu merasa benar sendiri dan telah dibutakan oleh Diana yang menurut saya sangat buruk akhlaknya. Di sisi lain, Lili sedang menelpon dengan ibunya. Ia tidak dapat menghadiri acara keluarga karena larangan dari suaminya.
Kemudian tiba-tiba Zain datang dan kembali marah-marah pada istrinya. Ada ya orang seperti ini yang 90% hidupnya dia gunakan untuk marah. Berpindah ke rumah orang tua Firdaus. Terlihat di sana Kar memuji masakan Melur yang sangat enak. Dari sini kita juga tahu bahwa ternyata Kar adalah saudara angkat dari Firdaus. Di sisi lain, ayah dan ibu Melur terlihat berbincang mengenai ayah Firdaus yang selalu saja sibuk dengan kesehatan Melur. Berpindah lagi pada Melur yang kembali sakit migrain. Firdaus yang terlihat khawatir melarang Melur untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Melur berkata, sejak kapan Firdaus peduli dengannya? Firdaus lalu menjawab, sejak perasaan itu muncul di hatinya. Melur lalu mengatakan itu rayuan yang sudah biasa bagi Melur, karena dulu sangat banyak yang menyukainya. Setelah itu, Melur kembali merayu suaminya. Di lain tempat, Diana bertemu dengan ayah Firdaus. Di sini Diana memberitahukan pada ayah Firdaus bahwa Melur itu memiliki penyakit kejiwaan, dan ayah Firdaus tampak percaya, terlebih lagi karena Melur mengkonsumsi banyak obat-obatan. Di lain tempat, Melur yang keluar dari apotek pun tiba-tiba ditabrak oleh Diana, hingga semua obat yang ia beli terjatuh. Dan di sini kembali terlihat betapa Firdaus ini sangat tidak pantas menjadi seorang suami. Ia begitu tega melihat istrinya diperlakukan seperti itu oleh orang yang bahkan haram untuk ia sentuh. Diana lalu berkata bahwa obat Melur sangat banyak, apakah dia memiliki penyakit kronik? Firdaus yang ada di sana bukannya membantu istrinya itu, ia malah hanya melihat Melur saja yang sedang memungut obatnya. Semoga Anda para wanita yang menonton video ini tidak ada yang mempunyai suami dengan sifat yang seperti itu. Terlihat Diana yang sedang mencoba memancing amarah Firdaus. Tapi Firdaus yang tidak terpancing lalu bertanya baik-baik kepada Melur mengenai penyakitnya. Di sini Melur terlihat terintimidasi. Kemudian Melur pergi meninggalkan mereka. Firdaus mencoba mengejar, tapi Diana menahan Firdaus agar tetap bersamanya. Di tepi danau, Melur merenung dan teringat ketika ia berkata kepada Haris bahwa ia sangat suka pantai, apalagi ketika sedang stres. Dan ternyata Haris memiliki rumah di tepi pantai, sehingga Melur bisa berkunjung ke sana kapanpun ia mau. Haris ini memang sangat paham dengan Melur. Saat di rumah, setelah Melur dan Firdaus selesai sholat, Firdaus meminta maaf mengenai kejadian ketika bersama Diana. Firdaus juga bertanya mengenai penyakit Melur, sebab ia tidak ingin jika ada orang yang memanggilnya perempuan berpenyakitan. Di sini Firdaus juga berjanji untuk tidak lagi membawa Diana ke rumahnya. Setelah itu, Firdaus mengajak Melur untuk menginap di rumah orang tua istrinya itu. Singkat cerita, mereka pun berada di rumah orang tua Melur. Firdaus memberikan hadiah kepada kedua mertuanya itu. Di sini Firdaus terlihat kaku sekali melihat keharmonisan keluarga Melur yang tidak pernah ia dapatkan di rumah orang tuanya karena terlalu banyak aturan dari ayahnya, sehingga mereka tidak pernah saling bercanda. Di sisi lain, Diana sedang bersama ayah Firdaus. Diana lagi dan lagi mempengaruhi ayah Firdaus agar membenci Melur karena penyakit yang diderita Melur. Kembali pada Firdaus yang sedang mengobrol dengan ayah Melur. Firdaus bertanya mengenai laki-laki yang masih berhubungan dengan Melur. Ayah Melur meminta agar Firdaus membina keyakinan bersama Melur agar mereka bahagia tanpa ada kecurigaan. Ketika berada di kamar, Firdaus mengungkapkan pada Melur bahwa ia tidak suka melihat istrinya ramah dengan laki-laki lain. Ketika Melur berkata apakah Firdaus cemburu, suaminya itu mengalihkan pembicaraan dengan memanggil Melur dengan sebutan Adriana sayang. Melur menyukai panggilan itu. Pada saat Firdaus sudah tertidur, tiba-tiba Diana menelponnya, dan yang menjawab telepon itu adalah Melur. Di sini mereka saling sindir. Dan karena Melur kesal, Melur tiba-tiba memanjakan suaranya, seolah-olah ia sedang bermesraan dengan Firdaus. Dan tentu saja itu membuat Diana cemburu. Saat di kantor, Firdaus bercerita pada Kar bahwa Melur punya laki-laki lain. Kar lalu menasehati Firdaus agar tidak berburuk sangka pada Melur. Di rumah orang tua Melur terlihat Haris datang bertamu, karena ada hal yang ingin ia sampaikan kepada Melur. Haris bertanya apakah Melur tahu jika Firdaus punya kekasih. Melur sangat terkejut karena Haris mengetahuinya, lalu ia meminta agar Haris merahasiakan hal tersebut. Di sisi lain, terlihat ibu Firdaus serta Nia tengah berbincang. Ternyata ayah Firdaus meminta mereka untuk memperhatikan gerak-gerik Melur. Nia nampak heran dengan perintah ayahnya itu, karena setahu dia Melur adalah perempuan yang sangat baik. Itu semua terjadi karena ulas Diana yang menghasut ayah Firdaus.
Berpindah pada Firdaus yang sedang meminta maaf atas segala kesalahannya. Melur lalu berkata bahwa ia bahagia dengan perkataan suaminya itu, lalu membalasnya dengan kalimat romantis, dan mengaku mencintai suaminya. Namun Firdaus tak percaya bahwa Melur mencintainya. Setelah itu Melur kembali curhat dengan Maya, perihal Firdaus yang tidak percaya bahwa ia mencintainya. Esok hari, terlihat Melur dan Firdaus beserta keluarganya makan bersama. Melur tiba-tiba berbicara dan memuji masakan ibu mertuanya. Namun hal sepele itu membuat ayah Firdaus marah. Ia tidak suka jika saat makan ada orang yang berbincang. Melur membalas kemarahan itu dengan berkata bahwa tidak ada salahnya saling berbincang saat keluarga sedang berkumpul bersama. Ternyata hal itu membuat ayah Firdaus semakin marah, lalu meninggalkan meja makan. Bukannya menenangkan hati istrinya, Firdaus juga ikutan marah kepada Melur di hadapan semua keluarganya. Setelah itu Melur pergi menyendiri sambil curhat dengan Maya. Ia sangat sedih karena ayah mertuanya itu tiba-tiba saja membencinya. Karena memperingatkan kepada Firdaus, seharusnya ia tidak melakukan hal itu, yaitu marah pada Melur di hadapan banyak orang. Firdaus tidak harus mengikuti didikan ayahnya, karena lain keluarga, lain cara mendidik. Kembali pada Melur dan Firdaus, Melur bertanya mengenai Diana yang dulu tidak siap menikah. Firdaus menjawab mungkin dia takut dengan dunia pernikahan. Melur lalu membalasnya dengan mengucapkan bahwa jika menikah dengan orang yang kita cintai, segala rasa takut akan lenyap. Melur juga bertanya pada Firdaus, apakah ia tidak akan sakit jika orang yang dicintai punya kekasih lain? Firdaus merasa heran sekaligus curiga dengan pertanyaan Melur. Melur berkata bahwa kita harus siap dengan segala kemungkinan, lalu ia pergi meninggalkan Firdaus. Di sisi lain, terlihat Diana yang tengah mengirim foto-foto romantisnya dengan Firdaus kepada Melur, yang membuat saya tidak habis pikir mengapa Firdaus begitu menyayangi wanita ini. Di sisi lain, lagi dan lagi terlihat Haris bersama ayah Melur. Di sini Haris memperlihatkan video ketika Firdaus merayakan anniversary bersama Diana. Tentu saja ayah Melur sangat terkejut melihat itu, dan mulai percaya dengan seluruh yang dikatakan oleh Haris. Malam harinya, Melur terlihat berhias dengan begitu cantik. Firdaus terlihat sangat gugup. Melur lalu mendekati Firdaus yang tengah sibuk membaca sebuah majalah. Melur lalu mengambil majalah itu dari Firdaus sambil menatap suaminya dengan penuh cinta. Firdaus yang sangat gugup lalu mengalihkan pembicaraan dengan menyuruh Melur untuk mengambilkannya air minum. Diawali dengan memperlihatkan adegan gulat antara Haris dan Firdaus, di mana di sana juga ada Melur dan Diana. Firdaus tak sengaja menikam Diana dengan sebilah pisau. Dan tiba-tiba Firdaus terjatuh dari tempat tidur. Ternyata kejadian itu hanyalah sebuah mimpi. Saat terbangun, Firdaus menyalahkan Melur karena ia merasa bersalah kepada Diana. Karena malam itu, untuk pertama kalinya Firdaus melakukan hubungan intim dengan Melur. Pagi harinya, saat Melur sedang membereskan rumah, tiba-tiba kalungnya terputus. Lalu ia meminta maaf kepada Maya. Di sini Melur juga curhat bahwa setelah sekian lama menikah, semalam baru saja ia merasakan malam pertama dengan Firdaus, meskipun ia yang mengawalinya. Setelah itu Melur mencurahkan isi hatinya lewat tulisan. Melur sangat sedih karena setelah kejadian itu, bukannya semakin romantis, Firdaus malah bersikap semakin dingin pada Melur. Kasihan sekali Melur ini. Saat di kantor, Firdaus teringat ketika Melur berkata, kalau orang yang Firdaus sayang punya kekasih lain, apakah ia akan marah? Dasar suami yang tidak tahu diri. Ia justru berpikir bahwa Melur hendak memberikan kode bahwa Melur mempunyai kekasih lain. Padahal yang Melur maksud adalah Firdaus. Di sisi lain, ibu Firdaus sedang bertanya pada Nia mengenai gerak-gerik Melur. Nia menjawab bahwa Melur memang sering berbicara seorang diri, tapi itu hal yang biasa saja. Ibu Firdaus juga setuju dengan itu. Dia menganggap bahwa suaminya itu terlalu berlebihan akibat ulah dari Diana. Berpindah pada Melur di rumah. Ketika ia hendak membukakan kaos kaki Firdaus, Firdaus justru marah dan berteriak. Ia tak ingin Melur menyentuhnya. Lalu Firdaus pun meninggalkan Melur. Karena hal itu, migran Melur kembali kambuh. Ia mengatakan bahwa Melur bukan untuk Firdaus, tapi Melur adalah orang yang dibenci oleh Firdaus. Pada malam hari di gang sempit, terlihat Diana sedang menelpon dengan Hafiz. Ia terlihat ketakutan karena merasa ada orang yang mengikutinya.
Dan ternyata orang tersebut adalah Haris. Entah apa yang dia inginkan. Di sisi lain, Haris kembali menemui ayah Melur dan memberitahukan bahwa Melur selalu mendapat perlakuan buruk dari Firdaus. Haris menyaksikannya sendiri ketika Firdaus akan berangkat kerja. Melur hendak merapikan rambut Firdaus, tapi Firdaus memarahi dan berkata bahwa ia jijik kepada Melur. Mendengar cerita Haris, tentunya ayah Melur sangat kecewa, karena anak sematawayangnya itu dibuat menderita oleh Firdaus. Di sisi lain, Kar, Firdaus, dan Diana sedang makan bersama. Dia bercerita mengenai orang yang hendak berbuat jahat padanya. Namun Firdaus tak mendengarkan Diana. Ia malah menyuruh Diana untuk membelikannya air minum, karena ada hal yang ingin ia bicarakan dengan Kar. Ia merasa sakit hati karena Melur memiliki laki-laki lain. Dengan santai Kar berkata, "Kau pun bersama dengan Diana." Lalu Firdaus membalas dengan berkata, bahwa laki-laki kan boleh menikahi 4 perempuan, sedangkan perempuan tidak boleh. Firdaus, ingat ya, menikah bukan pacaran di depan istri. Kar lalu menasehati Firdaus agar tidak berbicara seenaknya. Ia juga berkata, jika Firdaus memang tidak cinta pada Melur, lebih baik dia memilih Diana dan menceraikan Melur. Firdaus keceplosan dan berkata bahwa ia tidak bisa menceraikan Melur karena mereka telah tidur bersama. Kar yang mendengar itu pun tertawa. Sepulang kerja, saat di rumah, Melur tidak lagi membukakan sepatu ataupun kaos kaki dari Firdaus. Firdaus nampaknya rindu dengan perlakuan manis dari Melur, sehingga suatu ketika ia meminta Melur membukakan kemejanya. Tapi Melur yang masih sakit hati tidak melakukan hal itu. Dan pada malam hari, Melur menawarkan teh pada Firdaus. Firdaus justru meminta susu badam buatan Melur. Setelah itu, Firdaus meminta Melur memilih logo untuk suatu perusahaan baru. Tapi lagi-lagi Melur memilih untuk beranjak dari Firdaus. Pada pagi hari, saat Melur sedang menyapu di teras rumah, Firdaus menghampirinya lalu meminta maaf atas segala kesalahannya. Tapi Melur belum bisa memaafkan Firdaus. Esok hari, terlihat Melur sedang bersama kedua saudari Firdaus, yaitu Lili dan Nia. Mereka menjalani perawatan wajah bersama. Dan itu adalah traktiran dari Melur yang memakai uang Firdaus tentunya. Di sini mereka bertiga bercanda bersama. Lalu Lili dan Nia berterima kasih pada Melur. Selagi mereka di sana, Firdaus yang berada di rumah memanggil-manggil Melur. Tetapi tiba-tiba ayah Firdaus menelpon dan meminta Firdaus untuk berhati-hati dengan Melur. Ayahnya juga menyuruhnya untuk tidak tidur bersama Melur. Hal itu dikarenakan ulah Diana yang menyarankan hal tersebut, agar Firdaus tidak ditikam oleh Melur ketika sedang tidur. Disinilah terlihat kemunafikan ayah Firdaus yang mempunyai prinsip untuk tidak mencampuri urusan rumah tangga orang lain, sekalipun itu adalah anaknya. Karena Melur tidak berada di rumah, Firdaus curiga Melur pergi bersama Haris. Ia lalu menelpon Melur, tapi Melur tidak menjawab. Di lain tempat, Melur dan Nia bercerita mengenai suami Kak Long yang sangat banyak aturan. Segala sesuatu yang Lili lakukan harus sesuai dengan keinginannya. Melur terlihat khawatir mendengar cerita Nia. Di sini Nia juga bercerita mengenai laki-laki yang ia cintai, yaitu Kar, dan Melur mendukung hal tersebut. Di tengah-tengah perbincangan itu, tiba-tiba Haris datang dan menghampiri Melur dan Nia. Tapi belum lama Haris duduk, Melur dan Nia bergegas pulang. Saat di rumah, Firdaus menghampiri Melur dan tiba-tiba suaminya itu menawarkan agar Melur berbaring di pahanya. Tapi Melur masih enggan untuk kembali bersikap romantis. Sekarang keadaan berbalik. Firdaus mencoba untuk selalu mendekati Melur. Esok hari, Melur dan Firdaus pergi berbelanja. Tiba-tiba Melur merasa tangan dan kakinya kebas. Firdaus mengajak Melur untuk pergi ke klinik, tapi lagi dan lagi Melur menolak. Setelah itu, Firdaus kembali meminta maaf pada Melur. Melur tiba-tiba memberikan hadis kepada suaminya, bahwa menyuap istri adalah pahala. Oleh sebab itu, Melur meminta Firdaus menyuapinya makan sampai habis. Saat Firdaus akan menyuapi Melur, tiba-tiba Diana datang dan lebih dulu memakan makanan yang hendak Melur makan. Dan saya yang membaca narasi ini ingin sekali berkata-kata kasar. Lanjut di episode 12 guys. Diana yang datang dan mengganggu kebersamaan Melur bersama Firdaus. Di sini Diana membawa masakan buatannya dan menyuruh Firdaus untuk memakannya.
Saat memakan masakan Diana, ekspresi Firdaus terlihat terpaksa, menandakan bahwa makanan tersebut tidak enak. Bahkan ia sampai minum berkali-kali. Selain makanannya yang tidak enak, memang Firdaus tidak suka memakan sotong. Di sisi lain, terlihat ayah Firdaus yang menghampiri istrinya sambil marah-marah. Ia meminta istrinya mendidik Melur karena ia sering melanggar aturan rumah. Tapi ibu Firdaus membalas dengan lembut. Ia meminta lebih baik ayah Firdaus menasehati Firdaus saja. Kembali ke rumah Firdaus. Di sini Firdaus bertanya pada Diana. Diana mengalihkan pembicaraan. Ia berkata karena tak ingin merepotkan, jadi ia masuk tanpa izin. Melur tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa rumahnya lebih baik didatangi perompak daripada Diana. Di sisi lain, Haris tengah berbicara dengan ayah Melur melalui telepon. Haris memberitahukan bahwa Diana sudah melampaui batas. Ia datang ke rumah Melur dan Firdaus hanya untuk mengganggu. Dan ternyata ayah Melur sudah tahu karena ia juga sudah meminta seseorang untuk memantau mereka. Kembali pada Melur dan Firdaus. Melur menggerutu karena Firdaus menghabiskan masakan Diana. Padahal ia pernah berkata bahwa tidak bisa makan sambal sotong, yang akhirnya membuat Firdaus diare. Saat berada di meja makan, Melur berkata bahwa selama 7 tahun berpacaran dengan Diana, masa iya Diana tidak tahu bahwa Firdaus tidak suka makan sambal sotong? Itu pertanda bahwa Diana tidak pernah inisiatif untuk mencari tahu tentang Firdaus. Di sisi lain, Diana kembali bertemu dengan ayah Firdaus. Diana mencoba membuat Melur terlihat sangat buruk di hadapan ayah Firdaus. Dan di sini Diana berkata bahwa ia sudah pandai memasak sambal sotong. Ayah Firdaus selalu berkata bahwa Firdaus tidak suka dengan sambal sotong. Mendengar itu, Diana salah tingkah. Kembali pada Melur yang sedang bersama Haris. Haris memberikan sebuah video mengenai keburukan Diana, yang nanti bisa Melur jadikan alat untuk melawan Diana di depan hukum, jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Di sisi lain, Diana kembali datang ke kantor Firdaus sambil meminta maaf, karena ia tahu bahwa Firdaus sakit gara-gara makan masakan buatannya. Firdaus tiba-tiba membahas mengenai Diana yang akhir-akhir ini selalu membatalkan dating dengannya. Diana pun meminta maaf, lalu menjelaskan berbagai alasan kepada Firdaus. Firdaus yang dibutakan oleh Diana pun kembali luluh. Sampainya di rumah, Firdaus terlihat bahagia. Melur lalu menyindir Firdaus. Barangkali ia baru saja makan bersama Diana. Firdaus meminta Melur untuk tak cemburu, karena ia akan menikah dengan Diana. Mendengar hal tersebut, Melur kembali terpukul. Si Firdaus ini sama sekali tak punya hati dan pendirian. Setiap saat, perilakunya berubah-ubah. Di sisi lain, terlihat ayah Firdaus menemui ayah Melur. Ia bercerita mengenai penyakit Melur. Ia menuduh Melur memiliki penyakit jiwa. Bahkan ayah Firdaus merasa bahwa ayah Melur telah mempermainkan keturunannya. Ayah Melur menjelaskan bahwa sejak dulu Melur memang sering pingsan, tapi sekarang sudah tidak lagi. Mendengar hal itu, ayah Firdaus hanya diam lalu pergi meninggalkan ayah Melur dengan ekspresi wajah yang kesal. Berpindah lagi pada Melur dan Firdaus. Setelah sholat berjamaah, Melur meminta maaf karena ia makan lebih dulu, dikarenakan kepalanya pusing serta mual-mual. Melur lalu meminta suaminya untuk pergi makan, sedangkan ia akan tidur lebih dulu. Di sisi lain, terlihat Lili atau Kak Long yang berpamitan pada suaminya untuk pergi bekerja. Dan setelah pulang, ia ingin mampir ke rumah ibunya. Tapi suaminya itu melarangnya. Karena Lili bersikeras untuk pergi ke rumah ibunya, suaminya lalu menamparnya, hingga pipi Kak Long ini memar. Kembali pada Melur dan Firdaus. Melur yang demam tiba-tiba memegang tangan Firdaus dan meminta Firdaus untuk tidak meninggalkannya. Firdaus berkata bahwa ia berjanji tidak akan meninggalkan Melur. Tidak jelas sekali si Firdaus ini, katanya akan menikah dengan Diana, tapi berjanji untuk tidak meninggalkan Melur. Mau poligami Anda? Yakin bisa adil? Di sisi lain, terlihat Zain, suami Kak Long yang tengah teringat dengan masa lalunya. Dulu ia pernah ditinggalkan istrinya, padahal ia sudah memberikan kebebasan kepada istrinya itu. Oleh karena itu, ia sangat takut kehilangan Lili, hingga ia sangat tegas padanya. Padahal itu justru membuat Lili tertekan dan ingin sekali bercerai. Lili kemudian mendatangi rumah orang tuanya sambil menangis untuk mencari perlindungan. Ternyata ia sedang dikejar oleh suaminya yang temperamen itu. Namun bukannya dibela, ayahnya justru menyalahkan Lili dan menyuruhnya untuk pulang. Berpindah pada Firdaus yang tengah bersama Kar. Kar bertanya, di acara jamuan tahunan perusahaan nanti dia akan datang bersama siapa? Firdaus menjawab, ia akan datang bersama Diana. Kar menasihatinya agar lebih baik Firdaus membawa Melur, karena Melur adalah istrinya.
Firdaus lalu marah dan mengatakan, setiap orang bebas membawa siapapun. Dan pada malam harinya saat Firdaus datang bersama Diana, ternyata Kar sendiri datang bersama dengan Melur. Melihat itu, Firdaus terlihat kesal. Dan sampai jumpa di part keempat. Saat Melur yang datang bersama Kar, Firdaus bertanya, mengapa ia datang tanpa memberitahunya. Melur lalu menjawab bahwa ia berhak untuk datang. Suaminya itu justru berkata bahwa tiap tahun ia selalu membawa Diana. Dengan tegas Melur menjawab bahwa itu sebelum aku ada. Saat Firdaus duduk bersama Melur, suaminya itu berpindah ke meja Diana. Tentu saja Melur merasa kecewa, tapi dia masih mampu untuk mengatasinya. Ketika Diana sedang berdua dengan Melur di toilet, mereka terlihat saling sindir. Di sini Diana sangat tidak tahu diri. Ia mendorong Melur dengan kasarnya. Kembali ke acara jamuan, Melur dan Diana kembali adu mulut. Dan yang sangat menyebalkan adalah Firdaus membela Diana. Melur yang sakit hati pergi meninggalkan suaminya yang durhaka itu. Setelah acara jamuan tersebut, Firdaus mendapat telepon dari ayah Melur. Ia meminta Firdaus agar menjaga anaknya dengan baik. Jika tidak, ayah Melur akan mengambil anaknya kembali. Di sini Firdaus berpura-pura tidak mengerti. Setelah itu, Firdaus bergumam dalam hati. Ia menyesal telah menyakiti Melur hanya demi Diana. Di teras rumah terlihat Melur tengah memikirkan kejadian semalam. Saat ia menangis di dalam mobil karena perlakuan buruk dari suaminya. Dan saat itu bukannya menghampiri Melur, Firdaus justru memilih kembali untuk menemui Diana. Brengsek sekali Anda. Saat itu Firdaus tiba-tiba datang dan meminta maaf, serta berjanji untuk menjaga perasaan Melur ke depannya. Tapi Melur terlihat mengabaikan itu. Suami macam apa ini? Meminta maaf berulang kali, setelah itu berbuat buruk lagi. Di sisi lain, ayah Melur tengah memberitahu istrinya bahwa ia telah memberikan peringatan kepada Firdaus agar ia berubah. Karena Firdaus sudah menikah dan seharusnya ia melupakan si Diana. Berpindah lagi pada Melur dan Firdaus. Firdaus terlihat senyum-senyum menatap ponselnya. Melur lalu berkata bahwa sudah 4 bulan mereka menikah, tapi hati Firdaus tetap saja untuk Diana. Tiba-tiba Melur mendapat pesan dari Kak Long atau Lili. Ia ingin bertemu dengan Melur. Melur lalu meminta Firdaus untuk ikut. Singkat cerita, mereka pun bertemu dengan Lili. Di sini Lili menceritakan perihal suaminya yang selalu main tangan. Melur lalu memberi saran dan memotivasi kakak iparnya itu. Setiap hari Melur lalui untuk berbakti dengan baik pada Firdaus. Tapi suaminya itu selalu saja sibuk dengan HP-nya. Bahkan ia kembali bertemu lagi dengan Diana. Dan Haris terlihat merekam kebersamaan mereka. Di sebuah tempat Melur bertemu dengan Haris. Di sini Haris menyarankan agar Melur kembali menulis, dan ia akan membantu Melur jika ingin menerbitkan buku. Dan saat itu mereka melihat Firdaus dan Diana yang sedang jalan bersama. Tapi Melur bersikap biasa saja. Setelah itu Firdaus datang dan berteriak kepada Haris. Ia marah karena Haris mendekati istrinya. Di sini Melur membela Haris. Lagi pula Melur sudah mengirim pesan kepada Firdaus untuk keluar bersama Haris. Jadilah adu mulut antara Haris dan Firdaus, tapi Haris mampu membuat Firdaus salah tingkah, karena memang dia adalah suami yang sangat buruk bagi Melur. Terlihat ayah Melur tengah marah-marah, karena mengetahui buruknya kelakuan Firdaus pada Melur. Saat itu ibu Melur menyuruh suaminya untuk bersabar, dengan berkata, harus diselesaikan secara baik. Tapi jika tidak bisa, maka ia mendukung suaminya, bahkan jika suaminya itu ingin mematahkan gigi si Firdaus. Malah ibu Melur yang menjadi hipertensi. Di tempat lain, Lili tengah bertengkar dengan suaminya tepat di hadapan anaknya. Suami yang super temperamen. Terlepas suami Anda Pak berpindah pada Melur dan Firdaus. Di sini Firdaus marah pada Melur karena ia pergi bersama Haris. Dan Melur membalas dengan ketegasan bahwa ia ikut dengan apa yang Firdaus lakukan selama ini. Maknanya jika Firdaus bisa bersama Diana, mengapa tidak jika ia jalan bersama Haris? Saat berada di kantor, terlihat Diana datang menemui Firdaus. Dan salah satu karyawan di sana yang bernama Zeti memotret kebersamaan mereka, lalu mengirimkan gambar tersebut kepada Melur. Kembali lagi pada Lili. Di sini Mia berkata bahwa ia rindu dengan Melur. Dan bisa kita tebak apa yang terjadi selanjutnya. Pastilah suami Lili ini marah pada anaknya, padahal ia hanya mengungkapkan kerinduannya.
Di sebuah taman, setelah Diana bertemu dengan Firdaus, tiba-tiba Haris datang dan berbincang dengan Diana. Haris membahas mengenai kelakuan Diana di masa lalu yang suka gonta-ganti pacar. Tapi Diana mengalihkan pembicaraan dengan menggoda Haris. Lalu Haris membalasnya dengan berkata bahwa Diana bukanlah seleranya. Bahkan Haris menghina Diana yang tidak tahu malu dan mengejar suami orang. Di kolam pemancingan, ayah Melur dan Firdaus tengah memancing bersama. Di sini ayah Firdaus menyindir Firdaus bahwa masalah rumah tangga itu tidak normal jika ada orang ketiga. Ayah Melur meminta Firdaus memilih antara Diana dan Melur. Tapi Firdaus berkata bahwa sampai kapanpun dia tidak akan menceraikan Melur. Firdaus meminta agar mertuanya itu memberinya waktu untuk memikirkan semuanya. Di sini ayah Melur sangat emosi karena Melur adalah anak semata wayangnya. Ia lalu mengancam Firdaus bahwa ia tidak akan tinggal diam melihat anaknya dipermainkan. Setibanya di rumah, Firdaus menemani Melur memasak. Di sini terlihat seolah-olah keluarga mereka sedang baik-baik saja. Pada malam harinya, Melur mengajak Firdaus untuk maskeran. Dan saat itu tiba-tiba Diana datang membawa sebuah hadiah. Diana kaget melihat Firdaus yang sedang maskeran sambil memakai bandol. Diana yang kesal terdengar mengedan melihat kemesraan Melur dan Firdaus. Diana yang datang mengganggu kebersamaan Firdaus dan Melur menyodorkan hadiah pada Firdaus sambil berkata pada Melur bahwa itu adalah hadiah anniversary pertemuan pertama mereka yang ke-8. Melur lalu membalas dengan nada mengejek. Ia berkata bahwa itu adalah hadiah pertemuan masuk neraka. Setelah itu Melur pergi ke kamar pribadinya. Saat berada di sana, Diana mendengar Melur berbicara seorang diri. Saat itu Firdaus juga datang. Namun Melur membuka pintu kamarnya dan mendapati Diana bersama Firdaus berdiri di hadapannya. Saat di kantor, Firdaus mengingat ketika melihat Haris dan Diana bertemu. Dia berpikiran buruk pada Haris. Dia merasa bingung atas semuanya. Di sisi lain, Diana bertemu kembali dengan ayah Firdaus. Di sini Diana memberitahukan bahwa Melur telah membuat Firdaus layaknya boneka Barbie. Dia berkata bahwa ia takut Firdaus akan menjadi banci dan sulit mendapatkan anak. Mendengar itu, ayah Firdaus tampak sangat kesal dan semakin membenci Melur. Di sebuah kafe, Melur sedang bersama Haris. Tiba-tiba Firdaus dan Diana datang. Di sini Firdaus marah melihat mereka berduaan. Haris berkata pada Firdaus bahwa kafe tersebut terbuka untuk semua orang. Diana ikut campur dengan menghina Haris dan Melur. Tidak sadar akan dirinya yang haram bagi Firdaus, lalu berkata bahwa Melur adalah perempuan perampas pacar orang. Haris yang kesal membela Melur dengan berkata bahwa lebih buruk mana perempuan yang merebut pacar orang atau perempuan yang merebut suami orang. Mendengar itu, Diana terdiam 1000 bahasa, lalu mengajak Firdaus beranjak dari sana. Di sebuah tempat, Firdaus sedang bersama Diana. Di sini Diana menceritakan bahwa dulu Haris mengejar-ngejarnya. Firdaus merasa tidak percaya dengan ucapan Diana. Lalu Diana meyakinkan Firdaus dengan berkata bahwa ia hanya setia dengan Firdaus. Saat sedang berada di rumah, Melur tengah berbicara dengan Firdaus. Firdaus tampak ingin mencium Melur, tapi Melur terlihat menghindarinya. Pada pagi harinya, Melur dan Firdaus sedang bercanda bersama ketika mencuci mobil di depan rumahnya. Mereka terlihat bahagia. Setelah itu, Melur melakukan panggilan video dengan Mia, anak Kak Long. Dan saat itu Melur menyaksikan kakak iparnya itu disiksa habis-habisan oleh suaminya. Zain yang melihat anaknya video call dengan Melur merampas HP tersebut dari tangan anaknya dan marah-marah kepada Melur. Melur lalu menelpon Firdaus. Ia meminta Firdaus pergi bersamanya ke rumah Lili. Melur memberitahukan apa yang ia saksikan saat video call dengan Mia. Tapi Firdaus adalah orang yang keras kepala dan tidak terlalu peduli dengan urusan rumah tangga saudaranya, dengan dalih itu ajaran dari ayahnya. Setelah itu, Firdaus mematikan teleponnya. Melur terlihat sangat khawatir. Ia lalu berdoa agar Kak Long dan Mia selalu dilindungi oleh Allah. Esok hari, Melur dan Haris akan menghadiri sebuah seminar. Di sini Firdaus mencegah mereka. Melur menyarankan agar suaminya juga ikut saja. Tapi tiba-tiba Diana menelpon Firdaus. Firdaus pun beranjak dari sana dan bertemu serta makan bersama Diana. Di sini Diana protes karena Firdaus nampak sudah berubah. Tapi Firdaus meyakinkan Diana dengan berkata bahwa selama Diana mencintainya, dia juga akan tetap mencintai Diana. Saat berada di kantor, Firdaus bercerita kepada Kak mengenai kekesalannya pada Haris.
yang selalu bersama dengan Melur. Tiba-tiba Kar berkata bahwa ia berpikir Firdaus sudah tidak menyayangi Melur. Firdaus keceplosan. Lalu ia berkata, bagaimana mungkin ia tidak menyayanginya? Setiap hari ia mendapatkan kata-kata cinta dari Melur. Firdaus juga memuji semua kebaikan Melur selama menjadi istrinya. Kar pun bersyukur mendengar semua itu. Terlihat Zain yang kembali marah-marah pada Kak Long. Dia melempar nasi bungkus ke wajah istrinya. Di sini Kak Long berkata, ia ingin bercerai. Zain lalu mengambilnya dan menendang Kak Long. Setelah itu terlihat Ibu Firdaus tengah menelpon dengan Kak Long. Ibu Firdaus tampak khawatir mendengar anaknya menangis. Tapi Kak Long beralasan bahwa ia menangis karena hanya rindu saja dengan ibunya. Kembali pada Melur yang kembali menggoda suaminya. Dan kali ini Firdaus akhirnya berhasil tergoda. Saat Melur dan Firdaus sedang berada di rumah orang tua Firdaus, di meja makan, Melur bertanya mengapa Kak Long tidak datang. Setelah itu, Melur mengambil kue tart dan bernyanyi untuk merayakan hari ulang tahun ayah mertuanya itu. Dan bukannya merasa senang mendapat menantu yang cantik dan baik, ayah Firdaus malah marah karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip mereka yang tidak suka merayakan hari lahirnya. Dia lalu meninggalkan meja makan dengan wajah yang sangat kesal. Dan menurut saya, ayah Firdaus ini sudah sangat-sangat berlebihan. Saat Firdaus mendatangi ayahnya, di sana ia diperlihatkan sebuah video oleh ayahnya, yaitu sebuah bukti bahwa Melur punya penyakit mental. Di sini ayah Firdaus meminta anaknya itu menceraikan Melur. Tapi Firdaus tampak tidak terima dengan permintaan ayahnya. Di kantor, Firdaus bercerita pada Kar mengenai Melur yang sering berbicara seorang diri. Ia berkata bahwa Melur sering terdengar mengadu ketika melakukan itu. Sesampainya di rumah, Firdaus melihat HP Melur yang tergeletak di ruang tamu. Lalu ia ke depan pintu kamar pribadi Melur dan mendengar istrinya itu menangis sambil menyebut nama Maya. Melur menangis sembari menatap gambar Maya. Tiba-tiba Firdaus datang dan menyentuh foto Maya. Hal tersebut membuat Melur marah dan meninggalkan suaminya itu. Firdaus kemudian meminta maaf jika hal yang baru saja ia lakukan membuat Melur marah. Sambil menangis, Melur akhirnya memberitahu suaminya tentang kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Maya yang merupakan sahabat terbaiknya yang telah meninggal. Melur merasa bahwa dialah yang bersalah atas meninggalnya Maya, karena pada waktu itu Maya sakit perut dan meminta tolong padanya untuk diantar ke rumah sakit. Tapi karena Melur sedang sibuk, untuk pertama dan terakhir kalinya ia menolak permintaan Maya. Hingga pada akhirnya Maya mengalami kecelakaan tepat di depan rumah Melur. Dan itulah alasan mengapa sampai detik ini Melur merasa sangat bersalah, hingga ia selalu menganggap bahwa Maya masih bersamanya. Firdaus yang merasa iba kemudian menenangkan dan meyakinkan istrinya agar ia ikhlas melepas Maya, karena Maya tidak akan suka melihat Melur bersedih. Mendengar itu, Melur sedikit tenang, lalu bersandar pada Firdaus. Di sisi lain, Lili sedang bertengkar dengan Zain, karena suaminya itu sudah membawa pergi Damia. Namun ketika pulang, tubuh Damia dipenuhi dengan memar. Berpindah pada orang tua Firdaus, ayah Firdaus terlihat berdebat dengan istrinya, sebab istrinya selalu mengkhawatirkan Lili. Ayah Firdaus merasa bahwa yang lebih patut dikhawatirkan adalah Firdaus, yang menurutnya mempunyai istri yang sedikit gila. Kembali ke Melur dan Firdaus, Firdaus meminta agar Melur tak menyimpan sapu tangan pemberian Haris. Lalu Melur menjelaskan bahwa itu adalah sapu tangan milik Maya, karena tanpa Haris ketahui ternyata Maya menyimpan hati padanya. Dan setiap sapu tangan yang Haris berikan kepada Melur akan Melur berikan kepada Maya. Di tempat lain, Haris bertemu dengan Diana. Di sini Diana berpesan agar Haris tak mengganggu hubungannya dengan Firdaus. Haris pun berkata bahwa Melur adalah satu-satunya perempuan yang paling dia sayangi. Jadi dia akan terus ikut campur. Tiba-tiba Firdaus datang dan mendengar Haris berkata bahwa jika Firdaus menceraikan Melur, Haris akan meminangnya. Hal tersebut membuat Firdaus sangat marah dan hampir menghajar Haris. Di sini terlihat bahwa Firdaus sangat tidak ingin menceraikan Melur. Di waktu yang bersamaan, kedua orang tua Melur sedang berbicara mengenai Haris yang sangat baik. Dia selalu menolong dan mendukung Melur. Berpindah pada Firdaus dan Melur yang sedang makan bersama di sebuah kafe. Tiba-tiba Diana datang mengacau. Firdaus yang kesal mengajak Melur untuk pulang. Tapi saat itu Melur tidak langsung beranjak, ia masih melayani hinaan dari Diana. Dan saat Diana akan menampar Melur, Firdaus kembali lalu menahan Diana.
Dan saat itulah pertama kalinya Firdaus memarahi Diana tepat di hadapan Melur. Setelah itu, Melur dan Firdaus menjenguk ayah Firdaus yang sedang sakit. Melur membuatkan sup untuk ayah mertuanya itu. Namun bukannya berterima kasih, ayah Firdaus justru berteriak keras ke arah Melur. Hanya karena ia tidak menyukai rasa sup yang agak asin. Firdaus yang melihat itu lalu memakan sup buatan istrinya dengan begitu lahap. Tapi ayahnya menyuruh Firdaus untuk membuang sup tersebut. Tentu saja Melur sangat kecewa dengan hal itu, hingga membuat penyakit migrainnya kembali kambuh. Sesampainya di rumah, Melur yang masih bersedih tiba-tiba curhat pada suaminya, bahwa ia khawatir dengan Kak Long dan Damia. Firdaus kemudian melarang Melur untuk mengurusi Kak Long, karena mereka sendiri sudah punya banyak masalah. Tiba-tiba Melur berkata, masalah Diana. Lalu Firdaus membalasnya dengan membahas mengenai Melur yang dekat dengan Haris, sambil berkata bahwa jika bukan karena Maya, pasti Melur sudah menikah dengan Haris. Melur pun sempat terdiam, lalu beranjak dari Firdaus. Di sisi lain, ibu Firdaus menemui Lili di rumahnya, tapi Zain datang dan berkata pada ibu mertuanya bahwa ia akan pergi jalan-jalan bersama Lili dan Damia. Sebenarnya di sini Zain berniat menyuruh ibu mertuanya untuk pulang. Berpindah pada Melur yang sedang bersama Haris, mereka membahas mengenai proyek buku yang akan Melur buat. Tapi Melur buru-buru pulang dengan alasan ada dating. Mendengar itu, Haris terlihat agak kecewa. Malam harinya saat Melur dating bersama Firdaus, Firdaus bertanya mengenai hubungan Melur dan Haris. Melur yang muak terus ditanya dengan pertanyaan yang sama, lalu berkata bahwa ia hanya bersahabat baik, tapi entah bagaimana di masa depan. Firdaus marah karena Melur terkesan berharap pada Haris. Saat mereka sedang berdebat, ternyata dari kejauhan ada Haris yang sedang menelpon dengan ayah Melur. Di sini ayah Melur bercerita bahwa ia sudah tahu semua tentang Diana, identitas, pekerjaan, hobi, bahkan tempat tinggalnya. Karena apabila ada orang yang coba-coba mengusik ketenangan keluarganya, maka ia akan mencari orang tersebut, walau di dalam lubang cacing sekalipun. Kembali pada Melur dan Firdaus yang masih saja berdebat, tiba-tiba kepala Melur sakit dan jatuh pingsan. Terlihat ibu Firdaus yang sedang bercerita pada suaminya perihal Lili dan cucunya yang selalu terlihat ketakutan pada Zain. Tetapi ayah Firdaus justru membela menantunya dengan berkata bahwa ia merasa Zain bisa mendidik Lili, tapi ibu Firdaus bersikeras terus membela Lili. Lalu ayah Firdaus membahas mengenai orang tua Melur yang menipunya dengan menikahkan anaknya dengan Firdaus. Di dalam mobil, Firdaus yang terlihat sangat khawatir dengan Melur menelpon ibunya dan meminta saran apa yang harus ia lakukan karena Melur sedang tidak sadarkan diri. Ternyata ayah Firdaus mendengar percakapan mereka dan membuatnya semakin jijik dengan Melur yang dianggapnya berpenyakitan. Hingga ia berkata bahwa Firdaus harus segera menceraikan Melur sekarang juga. Ibu Firdaus lalu menasehatinya dengan lembut karena suaminya itu rajin sholat, tapi mengapa tidak punya rasa empati. Kembali pada Melur yang sudah sadarkan diri, ia menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Bahkan di sini, mereka masih saja sempat berdebat hanya gara-gara Diana. Keesokan harinya terlihat Lili sedang menelpon dengan seseorang bernama Kamal. Sambil menyediakan makan yang ia beli untuk suaminya, dia tidak sempat memasak karena Damia sedang sakit. Zain yang cemburuan lalu bertanya siapa Kamal. Lili menjawab bahwa dia adalah karyawan baru di kantornya. Tiba-tiba Zain marah karena makanan tersebut tidak enak, lalu ia melampiaskan kemarahannya kepada Lili. Ya Allah, manusia macam apa Zain ini? Emosi saya lihatnya. Saat di kantor, terlihat Diana datang ingin menemui Firdaus, namun ia tidak menemukannya. Ia lalu bertanya pada Kar tentang keberadaan Firdaus. Kar menjawab bahwa ia tidak hadir karena sedang menjaga Melur. Di sini Diana menghina Melur di depan Kar, dan itu membuat Kar kesal, lalu mengusir Diana dari sana. Di sisi lain, Melur sedang bersama ayah dan ibunya. Di sini ayah ibunya membiarkan Firdaus pergi ke kantor karena mereka yang akan merawat Melur. Namun saat akan berangkat, tiba-tiba ibu dan ayah Melur menyindir Firdaus. Ibu Melur berkata bahwa Melur sakit karena kurang kasih sayang. Setelah Firdaus pergi, orang tua Melur berkata pada Melur bahwa mereka sudah tahu mengenai Firdaus dan Diana. Melur terkejut mendengarnya, lalu berusaha meyakinkan orang tuanya agar tidak khawatir dengan dirinya. Lili yang baru saja selesai sholat dihampiri oleh Damia. Melihat ibunya menangis, Damia bertanya apakah ayahnya memukulinya lagi. Karena suaminya datang, Lili mengalihkan pembicaraan dengan menyuruh anaknya untuk mandi.
Dan ya, pastinya Zain kembali marah-marah pada Lily. Karena seperti yang saya katakan, Zain ini menghabiskan 90% hidupnya untuk marah. Pada malam harinya, Firdaus terlihat menyuapi Melur. Melur berpikir bahwa suaminya itu senang ketika Melur pingsan, karena ada yang sedang menunggunya. Di sini Melur berkata, suatu saat jika mereka berpisah, ia berharap Firdaus akan bahagia. Ia meminta Firdaus bersiap untuk hari itu, karena ayah Firdaus sendiri juga sudah tidak suka dengannya. Dan ia juga tidak rela untuk dimadu dengan Diana. Esok hari, Melur memberikan surat pada Firdaus yang berisi kata-kata sayang. Setelah Firdaus membacanya, ia berkata, apakah ia boleh memilih kedua-duanya? Di sebuah kafe, terlihat Firdaus kembali bertemu dengan Diana. Di sini Firdaus berkata bahwa ia harus menjaga hati Diana dan juga hati Melur. Diana yang marah-marah lagi berkata bahwa Melur itu merebut Firdaus darinya. Di sisi lain, Melur datang ke rumah Lily. Damia terlihat sangat bahagia bertemu dengan Melur. Namun Zain menyuruh Damia dan Lily untuk berganti baju karena mereka akan pergi jogging. Padahal di sana sedang ada Melur. Ya sebenarnya, intinya dia ingin agar Melur pulang. Berpindah pada ayah Firdaus yang bertemu dengan ayah Melur. Di sini ayah Firdaus menghina Melur yang sakit-sakitan. Ayah Melur berkata bahwa seharusnya sebagai orang tua mereka memberikan doa yang terbaik. Lalu setelah itu ayah Firdaus pergi begitu saja. Di sebuah pusat perbelanjaan terlihat Melur sedang jalan-jalan bersama ibu Firdaus. Saat mereka hendak makan bersama, tiba-tiba di sana ada Diana dan Firdaus yang sedang berduaan. Ibu Firdaus terlihat sangat kesal dan hendak menghampiri anaknya itu.